Malam harinya, Ash von Heiter kembali ke kediamannya. Dan saat dia pulang dengan penuh luka, Aider menyambutnya dengan sedikit cemas. Ash langsung merasa kesal dan tangannya bergetar. Seketika mencengkeram kerah baju Aider. Ash membenturkan badan Aider ke tembok. Dan meminta Aider untuk menjelaskan semuanya. Aider berkata tidak paham. Namun Ash sudah benar-benar emosi. Dan berkata kalau Aider berpura-pura bodoh. Ash ingin agar semuanya dijelaskan. Situasi ini, tingkat kesulitan ini. Dan rasa kesal ini. Bahkan, tingkat neraka tersulit. Yang memiliki tingkat kesulitan di atas tingkat neraka. Tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan Ash von Heiter saat ini. Aider, stage 1 memang tidak masuk akal karena musuhnya berlevel 60. Tapi, aku mewajarkannya karena memang dari dulu seperti itu. Setelahnya, kemunculan Living Armor Warrior pun, aku masih bisa memaklumi dan hanya berpikir kalau aku benar-benar sial. Tapi, di sini puncak keanehannya. Mana bisa NPC menyusup di stage 2? Mode neraka pun tidak sesulit ini. Katakan padaku, trik busuk apa yang kau sembunyikan? Dasar GM biji. Kesulitan gila macam apa lagi yang akan aku hadapi di stage selanjutnya? Ash terus mencaci maki Aider, dan berkata kalau Aider tidak berniat membantunya. Namun, Aider membantah. Dan berkata kalau dirinya membantu, namun dengan caranya sendiri. Ash tidak terima dengan jawaban Aider. Dan lanjut mencekiknya, berkata kalau ini omong kosong dan sama sekali bukan bantuan. Aider dengan susah payah menunjuk kalung yang Ash von Heiter dapatkan dari hadiah stage 0. Itu adalah kalung spesial, yang hanya akan mulai berfungsi di stage 3. Dan ketika fungsinya terbuka, maka Ash von Heiter akan mengetahui dan paham tentang seluruh kejanggalan yang ada. Tentang mengapa stage ini jauh lebih sulit daripada stage neraka sekalipun. Aider melanjutkan dengan memohon. Dan berkata Ash von Heiter adalah temannya. Dan berharap, Ash von Heiter bisa paham dengan situasi yang mereka hadapi. Aider berkata kalau dirinya berharap kalau Ash von Heiter dapat terus melanjutkan peperangan dengan kemenangan yang gemilang. Dan berharap, jika Ash von Heiter tetap akan bertarung, meski sudah mengetahui kegelapan dunia Tower Defense ini. Ash bertanya tentang pernyataan Aider. Dan Aider menjawab, kalau Ash von Heiter tidak akan dapat kabur lagi. Ash von Heiter bertanya, kabur dari mana? Dan Aider menjawab, dari dunia ini. Menggambarkan dunia ini yang berada di genggaman seseorang, yang seperti sedang bermain catur. Tiga hari setelah stage 2 berakhir. Suasana kota masih berat. Berbeda dengan sebelumnya, Ash tidak mengadakan pesta. Karena rasa sakit hati yang dirasakannya. Dirinya pergi ke bawah benteng, dan mengajak tukang bersamanya. Sementara itu, Ash berkata kalau Aider benar-benar tidak becus. Malam harinya, dia membuka sebuah peti yang adalah hadiah dari peperangan sebelumnya. Terlihat, sebuah mana gun adalah hadiah yang Ash dapatkan dari perang kali ini. Mana gun adalah sebuah senjata unik, yang memakai mana sebagai bahan bakarnya. Namun tetap, setiap mana gun memiliki batas tembakan. Malam harinya, Ash bersama Lucas dalam perjalanan pulang menuju kediaman Ash. Dan Ash memperhatikan stage 3 memiliki waktu 12 hari dan 9 jam lagi. Ini berarti, setelah stage 2 kemarin. Mereka diberikan waktu 15 hari untuk bersiap dalam pertempuran. Di sisi lain, siluet seorang gadis yang membawa Lancer berdiri di depan kediaman. Gadis itu menatap Ash von Heiter seperti melihat mangsa. Dan dengan cepat, melesat untuk menusuk Ash von Heiter. Seketika kereta kuda pangeran jebol oleh gadis itu. Yang membuat kuda sangat terkejut. Untungnya, Ash von Heiter sudah naik beberapa level. Dan berhasil menghindari serangan Lancer dari gadis itu. Namun, gadis itu juga terlihat terkejut. Dan berkata, berniat menghancurkan roda saja. Namun malah bablas menghancurkan kereta kuda. Setelahnya, Lucas bertanya mengenai kondisi pangeran. Apakah pangeran baik-baik saja? Dan berbalik pada gadis itu. Bertanya kenapa gadis itu berani menyerang sang pangeran. Dan bertanya mengenai identitas sang gadis. Namun, gadis itu masih berdecak pinggang dan menatap Ash dan Lucas dengan sangat sombong. Ash berkata kalau dia loli. Namun, Lucas berkata kalau tidak boleh meremehkan seseorang. Bisa saja kalau gadis ini adalah prajurit yang terlatih.
Lukas meminta Ash untuk memperhatikan baju dari gadis itu, dan Ash berkata kalau itu memang seragam dari Akademi Kekaisaran. Lukas bertanya kenapa gadis dari Akademi ada di tempat ini. Garis depan yang amat berbahaya. Namun, gadis itu balik bertanya. Mengapa Om-Om Mesum malah menginterogasi dirinya? Mendengarnya, Lukas dan Ash menggeram. Dan berkata kalau mereka bukanlah Om-Om Mesum. Gadis itu menunjuk ke arah kediaman. Dan berkata kalau ini adalah rumahnya. Dan mengapa banyak prajurit yang tidak dia kenal. Namun, Ash berkata kalau mereka bisa mengobrol baik-baik tanpa harus gadis itu menghancurkan kereta kuda sang pangeran. Gadis itu menjelaskan kalau sekolahnya mengajarkan. Jika melihat orang yang mencurigakan, maka harus diserang agar bisa mendominasi. Lalu, dia meminta maaf dan berkata kalau dia berlebihan. Setelahnya, dia bertanya lagi mengenai identitas kedua om-om ini. Berkata kalau mereka gagal menjawab, maka mereka akan dieksekusi. Namun, Lukas marah dan berkata gadis itu mengada-ada. Yang tinggal di kediaman itu, tentunya adalah pemilik kota. Yaitu Ash von Heiter. Namun, gadis itu bingung. Dan berkata kalau ayahnya lah pemilik kota ini. Yang membuat Lukas dan Ash von Heiter akhirnya sadar. Kalau gadis ini adalah Evangeline Cross. Evangeline bingung, kenapa kedua om-om mesum ini mengenalnya. Dan Ash berkata kalau dia sudah mendengar banyak hal tentang Evangeline dari ayahnya. Namun, Evangeline masih terlihat tidak percaya kepada perkataan om-om itu. Lu mau sampai kapan manggil gua om-om, narator gaje? Hehe, kini Ash von Heiter membayangkan kalau Evangeline adalah seorang gadis yang sangat kuat. Badannya tinggi, dan dia amat gagah. Namun, gadis pendek di hadapannya. Sama sekali tidak sama dengan Evangeline yang dia tahu. Mendengar dirinya disebut pendek. Evangeline marah pada Ash von Heiter. Lukas berbisik kepada Ash von Heiter, berkata kalau Ash von Heiter sebaiknya tidak menilai seseorang dari penampilan. Yang ditanggapi terkejut oleh Ash von Heiter. Karena dia sama sekali tidak berniat untuk menghina Evangeline. Namun, Evangeline tidak terima. Dan berkata kalau Ash menghina dirinya, lalu bertanya Ash von Heiter memiliki berapa nyawa. Ash yang mendengarnya amat terkejut. Dan berkata kalau nyawanya hanya satu. Namun, Evangeline sudah terlanjur emosi. Dan masuk ke mode tempur, memakai pose seperti ayahnya. Yaitu, lance dan perisai. Dia melesat maju, dan mengingatkan Ash kepada Karel. Namun, Lukas dengan santai menahan serangan Evangeline. Berkata kalau Evangeline sedang berada di hadapan sang pangeran. Namun, Evangeline tidak percaya kalau yang di hadapannya adalah Ash von Heiter. Karena, Ash von Heiter tidak mungkin akan mau datang ke tempat kumuh seperti ini. Dia menendang pedang Lukas, dan menebaskan kembali lance ke arah Lukas. Namun, Lukas dengan mudah menepi serangan dari Evangeline. Evangeline berkata kalau om-om ini amat kuat, dan Lukas berkata kalau dirinya adalah peringkat kedua dari Akademi Kekaisaran. Selain itu, Ash juga adalah murid paling terkenal di Akademi. Terkenal karena hobi berbuat onar, dan merupakan murid berperingkat pertama dari belakang. Yang membuat Evangeline tertawa. Dia tertawa bukan karena Ash von Heiter adalah peringkat terakhir. Namun tertawa karena mereka berbohong dan malah berkata kalau mereka lulusan Akademi. Dan Evangeline berkata kalau dirinya adalah peringkat pertama di Akademi Kekaisaran. Yang membuat Pangeran dan Lukas amat terkejut. Itu berarti, bakat dan kemampuan Evangeline saat ini berada di atas Lukas. Dan kini, Evangeline melesat lagi. Yang langsung dihadapi oleh Lukas. Benturan mereka amat kuat hingga menimbulkan percikan api. Ash menatap, dan berkata kalau mereka seimbang. Dan pertarungan dari Evangeline versus Lukas terbilang amat seru. Ash tersenyum, dan berkata mereka boleh berhenti. Namun, mereka tetap tidak berhenti. Dan malah bertambah semangat bertarung. Ash von Heiter menunjukkan wajah bingung. Berkata kalau pesanan sesuai aplikasi Yambak dan Nona. Namun, tatapan mereka nampak seperti ingin saling membunuh. Ash tidak memiliki pilihan lain, dan berkata harus turun tangan. Dia mengambil langkah pasti, dan akhirnya melancarkan pukulan pangeran. Yang membuat Evangeline tidak dapat bereaksi karena Ash von Heiter muncul tiba-tiba. Evangeline menahan memakai perisainya. Namun, Ash malah mendapatkan serangan tertinggi. Yaitu 777.
yang membuat Ash berkata kalau keberuntungannya memang tidak benar. Seketika, Evangeline melihat kalau serangannya bercahaya. Dan 1 detik kemudian, dia sudah terpental ke arah tembok dan menghancurkan tembok tersebut. Lucas berkata kalau pangeran terlalu kejam terhadap seorang anak kecil. Namun, Ash berkata kalau itu bukan niatnya. Sementara itu, Evangeline sudah terkapar oleh serangan barusan. Dan terlihat, Lancer bersama perisai sudah hancur dan retak di segala sisi. Di sisi lain, Ash von Hater berharap kalau Evangeline tidak mati. Karena, damage dari pukulan yang mendapat angka 12 saja sudah cukup untuk membunuh monster. Sementara serangannya kali ini 70 kali lipat lebih kuat daripada itu. Evangeline bermimpi. Mimpi ini adalah ingatan masa lalunya, di mana monster selalu menginvasi setiap hari, saat Evangeline masih sangat kecil. Jika monster menyerang, maka ibunya datang untuk menenangkan puterinya. Sang ibu tersenyum dan mengatakan akan membuat anaknya tenang dan tidak takut pada monster. Namun, bahkan Evangeline muda tahu, jika yang takut pada monster bukan dirinya, melainkan sang ibu itu sendiri. Evangeline muda berkata pada ibunya, jika ayahnya akan mengalahkan monster, dan berharap ibunya tidak takut. Sang ibu tersenyum dan berkata kalau putrinya benar. Lalu, beberapa tahun setelahnya, Evangeline akhirnya sadar, jika ibunya bukan takut pada monster, namun, takut kehilangan suaminya akibat monster, dan takut pada takdir, di mana Evangeline suatu hari akan pergi memerangi para monster. Evangeline akhirnya terbangun, dan berkata kalau bau ini sangat khas. Dirinya sudah berada di kamarnya. 1 detik kemudian, seseorang masuk. Mengetahuinya, Evangeline langsung mengubur diri dengan selimut. Ash duduk dan memandangi Evangeline yang nampak ketakutan. Evangeline berkata kalau ini sudah 3 tahun. Dan bertanya kabar Karel. Namun, Ash hanya diam. Evangeline melanjutkan, kalau dirinya sudah mengetahui. Kalau ayahnya hanya mementingkan mengalahkan monster dan tidak peduli pada hal-hal lain. Seketika, mata Evangeline berkaca-kaca. Dalam hati kecilnya, Evangeline berkata kalau dirinya tidak ingin berkata demikian. Namun, belum sempat Evangeline menyelesaikan renungannya, Ash von Hater meminta maaf. Dan berkata dirinya bukan ayah dari Evangeline. Mengetahui hal tersebut, Evangeline berniat mengambil tombaknya. Namun tidak ada. Sumpah ini Mimin penasaran. Guru-guru di akademi ngajarin cewek ini dengan cara apa? Masa curiga dikit langsung bawa tombak jir. Di sisi lain, Evangeline menatap tangannya yang penuh perban. Ash menjelaskan kalau sepertinya Evangeline masih belum sepenuhnya sadar. Dan meminta maaf karena Ash memukulnya terlalu keras. Evangeline langsung mengingat kejadian kemarin, saat dirinya menyerang kereta kuda, dan malah berakhir dikalahkan. Evangeline berkata kalau Ash von Hater adalah om-om mesum yang kemarin, yang langsung disangkal oleh Ash von Hater. Dan berkata dirinya bukan om-om dan tidak mesum. Sementara Evangeline berkata kalau Ash von Hater terlihat lemah namun tenaganya mantap. Ash berkata kalau dirinya adalah Ash von Hater Everblack, sang putra ketiga dari sang kaisar. Namun, Evangeline masih tidak percaya. Karena pada dasarnya Ash adalah orang gila. Mana mungkin datang ke tempat kumuh macam ini? Evangeline berkata, kalau memang om ini Ash, maka dirinya adalah ratu. Dan menampilkan Evangeline dengan wajah sombongnya. Ash von Hater muak, dan menunjukkan lencana pengenal keluarga kerajaan. Melihatnya, membuat Evangeline amat terkejut. Karena memang benar, rupanya yang dihadapannya adalah sang pangeran yang asli. Evangeline bergetar hebat, dan kemudian berkata kalau dirinya adalah penggemar sang pangeran. Karena pangeran adalah aib kekaisaran dan suka memusingkan ayahnya. Oleh sebab itu, dirinya belajar banyak hal agar dapat membuat Karel pusing di masa depan. Di saat yang bersamaan, dirinya meminta tanda tangan dari Ash von Hater. Dan Ash setuju memberikan tanda tangan. Evangeline berkata kalau ilmunya sudah banyak. Dan belajar banyak hal dari Ash von Hater. Pada awalnya dirinya kabur dari rumah dan masuk ke akademi yang amat dibenci ayahnya. Namun, akademi adalah tempat yang aneh.
Entah kenapa mereka adalah penggemar Leonidas dan membuat Evangeline menjadi kesal. Namun, Evangeline adalah gadis super jenius yang bisa lulus dalam waktu 3 tahun. Padahal, normalnya seseorang baru dapat lulus setelah 6 tahun. Evangeline menjelaskan kalau dalam 3 tahun ini dirinya sudah memberontak dari sang ayah. Yang ditanggapi heran oleh Ash, dan berkata kalau Evangeline amat menggemaskan. Mata Evangeline berbinar. Dan seketika dirinya bertanya mengenai posisi ayahnya saat ini. Mendengarnya, Ash menjadi sedih. Sementara Evangeline terus berkata akan menunjukkan semua hal yang sudah dia pelajari dari Ash. Ash dengan nada sedih, bertanya apakah benar kalau Evangeline tidak mendapat berita apapun selama di akademi. Dan Evangeline berkata benar, karena di akademi ia amat fokus belajar. Dan bertanya mengenai kabar yang dikatakan oleh sang pangeran. Ash menunduk. Tangannya bergetar. Sementara Evangeline mulai berkeringat dingin. Bertanya mengenai ada kejadian besar apa yang telah terjadi. Ash von Hayter meminta maaf kepada Evangeline. Dengan amat berat, ia menyampaikan kalau ayahnya, Karel Cross, telah gugur dalam peperangan 4 hari yang lalu. Karel mengorbankan nyawa, dan bertarung dengan amat heroil. Bahkan, berkat sang bangsawan, tidak ada satupun korban jiwa dari peperangan tersebut. Tidak selain sang bangsawan itu sendiri. Ash melanjutkan kalau dirinya sudah menyampaikan mengenai aksi dari Karel. Dan berkata kalau Karel akan mendapat penghormatan tertinggi dari kekaisaran berkat jasanya. Evangeline terdiam mendengar penjelasan pangeran. Dan Ash melanjutkan kalau pemakaman dari Karel akan dilaksanakan 3 hari lagi. Evangeline berkata kalau ayahnya curang. Malah melarikan diri dari dirinya. Ayahnya berkata kalau mungkin akan kalah saat bertarung melawan monster. Dan Evangeline berkata kalau akhirnya perkataan ayahnya itu terwujud. Evangeline dengan sedih berkata kalau belum melampiaskan seluruh amarah pada ayahnya. Namun, Ash membalas dengan permintaan maaf. Dan berkata kalau ini semua adalah salahnya. Dirinya adalah komandan tempat ini. Dan kematian dari Karel Cross adalah kesalahannya. Kesalahan yang amat besar. Jadi, dia meminta agar Evangeline mengarahkan seluruh amarah pada dirinya. Evangeline bertanya apakah yang di hadapannya benar-benar Ash von Hayter? Karena tidak mungkin Ash von Hayter sebaik ini. Ash von Hayter adalah orang yang seenaknya dan gila. Yang ditanggapi heran oleh Ash, karena terus dikatai gila. Dan berkata kalau Evangeline hanya menilai dirinya dari masa lalu. Ash pamit. Dan berkata kalau ada pembantu di depan pintu yang dapat diperintahkan jika saja Evangeline membutuhkan sesuatu. Sebelum pergi, Evangeline meminta maaf karena tindakannya tadi malam. Ash berkata kalau dirinya menerima permintaan maaf Evangeline. Dan meminta Evangeline untuk beristirahat. Setelahnya, Ash menutup pintu dan akhirnya pergi. Aider menjelaskan kalau umur dari Evangeline saat ini adalah 16 tahun. Dan Ash von Hayter berkata bahkan itu 2 tahun lebih muda daripada Demian. Aider melanjutkan kalau sebenarnya, Evangeline baru akan muncul 2,5 tahun lagi. Namun, karena berbagai macam event yang bertabrakan, Evangeline jadi muncul lebih cepat daripada yang seharusnya. Layar status menjelaskan stat dari Evangeline Cross. Yang terlihat jelas, jika Evangeline memang se-overpower itu. Dan Evangeline memiliki berbagai skill ceat. Mulai dari kebal serangan fisik, speed yang tinggi, hingga damage dari serangannya yang sangat brutal. Namun, di sisi lain, karena Evangeline masih belia, dirinya agak ceroboh, dan bahkan memiliki skill pasif merugikan. Yang mirip seperti Jupiter. Namun bedanya, pasif Jupiter tidak dapat hilang. Sementara pasif Evangeline dapat hilang seiring waktu. Skill ini bernama Little Miss Clumsy. Efek dari Evangeline yang masih muda. Ash menepuk kepalanya, karena Evangeline memiliki pasif yang merugikan begini. Namun, di satu sisi dia mewajarkan. Karena pada dasarnya, Evangeline memang belum memiliki pengalaman nyata dalam pertempuran. Bahkan, nyatanya Ash von Hayter lebih suka jika Evangeline menjadi gadis yang normal, memiliki teman, pacar dan bahkan kehidupan anak SMP. Namun, hal ini malah membuat Ash von Hayter teringat akan adiknya yang terbaring di rumah sakit. Aider bertanya, apakah Ash baik-baik saja? Dan melanjutkan, apakah ingin merekrut Evangeline ke dalam party? Namun, Ash mengatakan dia tidak ingin merekrut Evangeline, karena dia mengingat Karel Cross. Karel berusaha keras agar Evangeline tidak memiliki nasib yang sama dengan dirinya.
bertarung tanpa henti, dan hanya mendapat penderitaan sebagai bayaran. Dan permintaan Karel adalah agar putrinya dapat hidup bebas, bukan terpenjara lagi di kota benteng seperti ayahnya dan keluarga Cross terdahulu. Namun, Aider berkata kalau wajah Ash sangat menunjukkan kalau dia tidak ingin melepaskan Evangeline. Namun Ash berkata kalau wajahnya ini sangat tulus dan sangat rela Evangeline pergi. Dan Aider menegaskan, setidaknya, jangan biarkan Evangeline pergi terlalu jauh, karena jika itu terjadi, akan sangat sulit untuk menemukan Evangeline ke depannya. Namun, Ash berkata tidak ingin mengorbankan moral hanya demi menyelesaikan sebuah stage. Dan Aider bingung dengan pernyataan dari Ash. Aider berkata kalau Ash tidak memiliki moral, sampai mengorbankan ribuan nyawa, dan akhirnya dapat menyelesaikan tower defense tingkat neraka. Namun, Ash berkata, kalau kali ini, dia akan menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Dan itu adalah bukti bahwa dirinya sudah berkembang. Namun, Aider berkata kalau Ash naif, dan keinginan dari Ash tersebut akan mencekiknya di suatu hari nanti. Ash berkata dirinya tidak peduli. Dirinya memang bukan manusia suci. Namun, ada kalanya seseorang tidak ingin terlalu kejam bahkan menjadi monster. Memaksa orang bekerja, dan menyuruh orang mati adalah dua hal yang jauh berbeda. Ash berkata pada Aider agar dirinya merawat Evangeline sebaik mungkin. Karena, Evangeline yang masih remaja, namun sudah kehilangan kedua orang tua, pasti memiliki banyak pikiran terpendam, dan mungkin masih labil. Aider setuju dan berkata akan melakukan sesuai permintaan pangeran. Namun sebelum itu, dia ingin bertanya mengenai tombak dan tameng milik Evangeline. Ash berkata kalau dirinya berniat untuk membuat tombak dan perisai baru. Namun semua inti sihir sudah dia ubah menjadi managan untuk Demian. Aider bertanya mengapa Ash memakai inti sihir untuk hal tidak berguna. Namun, Ash berkata kalau Aider bodoh. Bisa-bisanya dia berkata kalau managan tidak berguna. Selain itu, mengumpulkan inti sihir memang tidak mudah. Namun mereka bisa mendapatkan beberapa di dungeon. Ash menyuruh Aider untuk memanggil parti miliknya. Lily, Demian, Lucas dan Jupiter. Mereka akan lanjut menjelajah dungeon area kedua. Terlihat, rombongan pangeran sudah berdiri kembali di depan gerbang teleportasi. Dan Ash menyapa para bawahannya. Bertanya apakah mereka sudah beristirahat dengan baik selama 4 hari ini. Yang ditanggapi berbeda oleh masing-masing orang. Tentu, Lily menangis. Karena pangeran begitu kejam. Memaksa gadis lumpuh untuk terus masuk ke dasar neraka. Lily menarik jubah pangeran. Dan bertanya mengapa tidak memakai bawahan yang lain. Pangeran sudah merekrut banyak orang. Namun mengapa malah Lily lagi yang disuruh untuk masuk ke dungeon? Namun, Ash berkata kalau orang-orang itu tidak berbakat. Dan tidak dapat dibandingkan dengan Lily. Lily bingung apakah ini pujian atau paksaan. Namun yang ingin dia lakukan sekarang adalah mengacak-acak baju pangeran dan menangis. Sementara keributan terjadi. Terdengar suara langkah kaki yang asing. Ash menoleh, dan rupanya itu adalah Evangeline. Evangeline bertanya mereka mau kemana malam-malam begini. Dan Lily heran, siapa gadis muda tersebut. Ash langsung memperkenalkan kalau gadis ini adalah Evangeline Cross. Putri satu-satunya dari Karel Cross. Lily dan Demian langsung menunduk. Dan tidak dapat menyembunyikan kesedihan. Sementara Jupiter berkata dirinya berduka cita atas kepergian ayahanda dari Evangeline. Evangeline membalas dengan Shinjo Sasageo. Dan berkata kalau dirinya sudah baik-baik saja. Lalu, ia bertanya pada Ash von Hater, tentang tujuan kita. Ash bingung dengan kata kita, seakan anak ini akan ikut. Namun, Ash tetap berkata kalau dirinya akan ke dungeon. Yang ditanggapi dengan terkejut oleh Evangeline. Karena, mereka akan pergi ke dungeon. Dan dungeon yang ada di kota benteng hanya satu. Yaitu dungeon legendaris, dungeon bawah danau. Ash berkata kalau Evangeline jenius. Sampai mengetahui sejarah dungeon bawah danau. Namun, Evangeline berkata kalau dungeon itu adalah dunia fiksi. Dan jika mereka ke sana, mereka tidak dapat kembali hidup-hidup. Sudah banyak korban yang hilang karena memaksakan diri masuk ke dungeon. Namun, Ash dengan percaya diri berkata kalau itu omong kosong. Buktinya mereka bisa kembali, dan kini berdiri di hadapan Evangeline. Evangeline menatap dengan malas. Dan berkata kalau tidak ada cara aman untuk masuk ke dungeon. Bahkan keluarga Cross tidak tahu caranya. Namun, Ash meledek Evangeline. Berkata kalau keluarganya sudah tahu cara aman tersebut.
Namun Evangeline tidak diberitahu. Itu sengaja, mengingat Evangeline adalah seorang gadis kecil. Faktanya, memang keluarga Cross sudah tahu tentang dungeon bawah danau ini. Namun, kalian perlu ingat. Bahkan Karel Cross yang melawan musuh random tanpa otak saja butuh waktu berjam-jam untuk berperang. Dan jika mereka menyerbu ke dungeon bawah danau, maka dipastikan Crossroad tidak akan ada saat ini, karena populasinya punah. Ash berbalik badan, dan berkata akan pergi sekarang. Namun, Evangeline berkata kalau dirinya ingin ikut. Evangeline berkata kalau dirinya adalah seorang juara satu dari semua murid yang ada. Jadi dirinya pasti akan amat berguna di dungeon nantinya. Evangeline merayu, dan memanggil Ash senior. Namun, Ash ingin menolak. Tapi dihentikan oleh Evangeline. Evangeline berkata kalau dirinya sudah kehilangan ayah dan ibunya karena monster. Setidaknya, dia berhak mencari tahu alasan monster menyerang. Dan berhak juga untuk mengikuti rombongan sang pangeran. Ash terdiam, dan sekali lagi mengingat mendiang Karel. Namun, pada akhirnya dia menanyakan kondisi dari Evangeline. Bagaimana kondisi tubuh Evangeline, yang dijawab sehat. Bagaimana dengan mental Evangeline? Dan Evangeline menjelaskan, kalau hanya diam. Dia malah berpikiran buruk dan tidak dapat menghilangkan bayang-bayang kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, Evangeline kembali merengek dan ingin diajak ke dungeon oleh Ash von Hater. Akhirnya, karena Ash melihat keteguhan hati Evangeline. Dan dari tadi juga Lily menatapnya dengan mata berbinar. Ash menerima usulan dari Evangeline yang ingin ikut untuk menggantikan Lily. Setelahnya, Pangeran berkata kalau Lily boleh tinggal di kota. Sementara Evangeline akan ikut sebagai parti barunya. Terlihat, susunan parti baru sudah terbentuk. Yang dimana, meskipun Evangeline masih muda dan loli, dirinya memiliki level kedua tertinggi setelah Jupiter. Dan Ash menyuruh Aider untuk memberikan tombak dan perisai. Aider meminta maaf karena hanya memiliki satu set benda jelek. Namun, Evangeline berkata kalau itu tidak apa-apa. Karena ini mengingatkan dirinya pada saat masih menjadi murid akademi. Akhirnya Ash mengajak semuanya untuk berangkat. Sementara parti barunya sudah amat siap. Ash mulai mengangkat bebatuan dan membentuk gerbang teleportasi. Yang ditanggapi terkejut oleh Evangeline. Evangeline menganga namun kagum. Ash berkata untuk mereka semua mengikutinya, dan mengajak sang junior menuju sebuah landasan pacu baru. Rumah para monster. Terlihat loading screen yang terbentuk. Tip, semua NPC yang Anda temui bisa menjadi teman atau musuh. Tergantung dari pilihan yang Anda buat. Gunakan strategi efektif untuk memanfaatkan NPC musuh sebaik mungkin. Sementara itu, parti pangeran sudah sampai di area pertama. Saluran air Lake Kingdom. Lucas bertanya, mengapa mereka kembali ke area ini? Padahal sudah pernah menyelesaikannya. Ash menjelaskan kalau mereka memiliki anggota baru. Jadi akan menjelajah di area 1 terlebih dahulu, untuk membuat Evangeline terbiasa dengan dungeon. Selain itu, musuh di area ini amat mudah jadi cocok untuk latihan. Lucas bertanya apakah monster akan muncul lagi? Padahal mereka sudah pernah mengalahkan mereka. Dan Ash berkata benar, namun monster kali ini pastinya bukan lagi tikus. Melainkan monster baru yang nanti akan menyerang mereka di stage 3. Pada pertengahan game nanti. Mereka bisa terus-menerus mengirim party ke area ini. Pada dasarnya, party pangeran akan ada banyak. Dan party utama yang beranggotakan karakter-karakter kuat, akan Ash pakai untuk menjelajah area baru. Sementara party pemula yang levelnya juga belum tinggi. Akan menjelajah area yang lebih mudah yang pernah diselesaikan. Mereka juga pastinya akan mendapatkan banyak item dari dungeon. Baik itu core, maupun uang. Namun, yang paling penting adalah, jika party yang masih rendah levelnya tersebut fokus menjelajah, maka level mereka akan terus naik. Di sisi lain, Evangeline mual dan akhirnya muntah. Ash bertanya memangnya ada ya orang yang mabuk karena gerbang teleportasi. Dan Lucas berkata kalau dirinya juga baru pertama kali melihat hal seperti ini. Namun, Evangeline tidak terima disebut mabuk. Dan berkata kalau dirinya baik-baik saja. Menyebut Lucas sebagai bapak tua. Lucas membalas dengan nona muda ini sedang memiliki masalah pencernaan.
Dan mereka saling menatap dengan kedengkian. Evangeline kagum dengan betapa besar dan luasnya area ini, dan bertanya kenapa Ash bisa tahu mengenai hal-hal detail seperti ini. Dan Ash menjawab kalau dirinya dikirim secara khusus oleh sang kaisar kemari. Yang membuat Lucas dan Evangeline kagum. Mereka pun mulai berjalan menyusuri lorong. Dan Evangeline menjerit. Berkata kalau kegelapan ini aneh dan menyeramkan. Ash menyuruh Evangeline untuk terbiasa. Karena pada dasarnya mereka akan sering menjumpai kegelapan semacam ini. Lagi pula, dungeon ini ditutupi oleh banyak kegelapan. Terlihat, area saluran air. Yang dimana memiliki 4 ruangan normal. Sepertinya, bos tidak akan ada di area yang sudah pernah mereka taklukkan. Dan rombongan masih terus melangkah. Dengan formasi, Lucas yang memimpin. Dan Evangeline menjadi ujung tombak. Sementara itu, golem setinggi 5 meter sudah berdiri di hadapan mereka. Evangeline kagum dan ini adalah pertama kalinya ia melihat monster dari jarak sedekat ini. Ash menatap Evangeline yang nampaknya gugup. Evangeline belum memiliki pengalaman yang cukup untuk bertempur di dunia nyata. Tentu, itu jugalah alasan Ash memilih area ini. Agar menjadi ladang pengalaman bagi juniornya yang imut-imut ini. Ash mulai menyuruh semua orang bersiap. Dan Evangeline jadi yang pertama menerjang. Diserang oleh sang golem. Namun, Evangeline menahan serangan dan terjadi benturan hebat. Evangeline mengeluh. Dan berkata kalau serangannya berat. Namun, Evangeline mengambil step mundur. Dan menyerang kepala dari golem tersebut. Yang langsung mengalahkannya. Tidak puas hanya mengalahkan satu musuh, dia melesat lagi ke arah 3 monster yang tersisa. Namun, karena dia memiliki skill pasif sang ceroboh. Akhirnya ia terpeleset yang membuat Ash von Hay terpanik. Saking paniknya, ia hanya bisa berkata itu pada semuanya. Yang memperlihatkan Evangeline yang dikepung golem. Dengan cepat, mana gun ditembakkan, petir disambarkan. Dan pedang ditebaskan. Mengalahkan semua monster yang tadi berjalan ke dekat Evangeline. Evangeline yang kini mimisan, berkata akan mengalahkan golem. Namun, Ash tertawa dan berkata kalau musuhnya sudah habis. Sebetulnya, Evangeline tidak terima karena merasa tindakannya tadi salah. Namun, mereka tetap melanjutkan dan akhirnya tiba di area kedua. Ash menyuruh semua orang bersiap. Karena disinilah tantangan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Mereka akan mengumpulkan core dari monster. Namun, tentu mereka perlu beristirahat. Karena tadi sudah berjalan cukup jauh. Dan bertarung beberapa kali. Mereka mulai duduk dan makan perbekalan. Evangeline dan Lucas sangat kompetitif dan ingin cepat-cepat menghabiskan makanan masing-masing. Ash bertanya mengenai kondisi Demian. Dan Demian menjawab dirinya baik-baik saja. Juga belum merasa lelah sama sekali. Ash menyerahkan mana gun kepada Demian. Ini adalah mana gun yang dia dapatkan dari hadiah penyelesaian stage 2 kemarin. Dan masih akan menunggu beberapa mana gun lain dari bengkel tukang. Demian berkata kalau mana gun ini berat. Dan Ash berkata kalau ke depannya, Demian akan membawa beberapa mana gun sekaligus. Jadi perlu berlatih fisik sesekali. Setelah beberapa menit beristirahat, Ash mengajak semua orang untuk segera berangkat, agar tidak terlalu lama di dungeon. Terlihat, Lucas dan Evangeline yang masih seperti tupai. Berebut makanan dan belum cukup siap untuk pergi. Layar status menunjukkan, kalau area biasa yang harus mereka taklukkan berjumlah 4. Dan ruangan bos ada 1. Ash tersenyum. Dan berkata mereka akhirnya mulai menjelajahi kota terkutuk ini.